Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada video ini Bapak akan melanjutkan materi mengenai pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, menurut asas Le-Chatelier, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan tindakan atau aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Sehingga reaksi sama dengan min aksi. Maksudnya apa? Setiap kali sistem dalam kesetimbangan terganggu, sistem akan menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga efek dari perubahan tersebut akan dibatalkan. Sehingga ada aksi yang melawan dari reaksi tersebut. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan? Itu menurut penerapan asas Le-Chatelier ada 5. Yang pertama konsentrasi, kemudian yang kedua tekanan dan volume, ketiga suhu, keempat komponen padat dan cair, dan yang kelima adalah katalis. Oke, kita bahas ya satu persatu. Oke, mari kita saksikan video berikut. Let's examine a hypothetical reversible reaction at equilibrium where reactant A reacts with reactant B to form product C and product D. If we added more A and B, the system becomes stressed and is no longer at equilibrium. To counteract the stress, the system forms more C and D in order to remove the excess A and B. The equilibrium, therefore, shifts to the right. If we added more C and D, the system becomes stressed and is also no longer at equilibrium. So to counteract the stress, the system forms more A and B. Therefore, the equilibrium shifts to the left. What happens if we remove C and D as they are being produced, or if the concentration of C and D is decreased? Please pause the lesson to think about this and resume when you are done. The system is now stressed and no longer at equilibrium. To counteract the stress, more C and D are produced, so equilibrium shifts to the right. Dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia, yang pertama, jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya diperbesar. Ataupun sebaliknya, jika konsentrasi diperkecil, kesetimbangan ke arah bergeser dari arah zat yang konsentrasinya diperkecil. Ya. Oke, Bapak rasa sudah jelas dari video yang sudah ditampilkan tadi. Oke, yang kedua kita lihat adalah tekanan dan volume. Oke, kita lihat video berikut. Changes in pressure. The stress to a system at equilibrium is only applicable to gaseous systems. For this stress, we will examine another hypothetical reaction at equilibrium, where reactant A reacts with 2 moles of reactant B to form product C and product D. An increase in pressure means that there is a decrease in volume, so there is less space. Equilibrium will shift to the side of the reaction with fewer moles. In our example, an increase in pressure will cause equilibrium to shift to the right, since there are fewer moles, 2 moles compared to 3 moles on the left. A decrease in pressure means that there is an increase in volume, so there is more space. Equilibrium shifts to the side with more moles, so in our example, equilibrium shifts to the left. So an increase in pressure favors the side with fewer moles, and a decrease in pressure favors the side with more moles. Dari video yang sudah kita saksikan, pengaruh tekanan dan volume terhadap kesetimbangan kimia, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Nah, bisa disimpulkan yang pertama, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Yang kedua,
Jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Saya kasih contoh bagaimana cara menghitung koefisien. Misalkan ada reaksi tambah jadi 2NH3. Oke. Misalkan ada reaksi seperti ini. Ini dalam gas. Oke, kemudian pertanyaannya, jika tekanan diperbesar, maka ramalkanlah pergeseran kesetimbangan. Nah, dalam hal ini kita lihat di sebelah kiri koefisiennya, total koefisiennya itu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sementara di sebelah kanan total koefisiennya 2. Oke, dari sini kita lihat lebih banyak yang sebelah kiri. Nah, maka jika tekanan diperbesar, maka dia akan bergeser ke koefisien yang kecil. Maka bisa disimpulkan bahwa ketika tekanan diperbesar, maka pergeseran kesetimbangan akan terjadi ke arah pembentukan NH3. Seperti itu ya contohnya. Kemudian yang ketiga, pengaruh suhu. Oke, kita lihat animasinya. About how a system at equilibrium responds to changes in temperature. Le Chatelier's principle states that a chemical system at equilibrium always works to restore equilibrium when it is stressed. To consider what happens to a system at equilibrium when temperature is changed, you must first consider the energetics of the reaction in question. If the forward reaction is exothermic, then the reverse reaction must be endothermic. Let's examine this hypothetical reaction where reactant A reacts with reactant B to produce product C and product D, with a change in heat of minus 75 kilojoules. This means that when the forward reaction occurs, 75 kilojoules of energy is released and 75 kilojoules is absorbed when the reverse reaction occurs. So an increase in temperature would mean that the endothermic reaction would be favored to remove the excess heat, therefore counteracting the imposed stress. Decreasing the temperature would cause the system to produce more energy, therefore the exothermic reaction would be favored. The dimerization of nitrogen dioxide to dinitrogen tetroxide is an exothermic reaction. Nitrogen dioxide is a brown gas, whereas dinitrogen tetroxide is colorless. What observations do you think can be made when the temperature is decreased? How about when the temperature is increased? Please pause the lesson to think about this and resume once you are done. A decrease in temperature favors the exothermic reaction, so more dinitrogen tetroxide is produced. Since it is a colorless gas, the mixture should appear paler. An increase in temperature favors the endothermic reaction, so more nitrogen dioxide is produced. The mixture should therefore appear darker brown. Dari animasi yang sudah kita lihat adalah yang pertama, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotherm, reaksi yang membutuhkan kalor. Tetapi jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi exotherm, atau reaksi yang melepaskan kalor. Oke, contohnya misalnya seperti ini reaksinya. 2N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Misalkan reaksi pembentukan amonia. Kemudian diketahui delta H-nya minus sekian, minus 200 kilojoule. Oke. Di sini bisa kita simpulkan bahwa reaksi di sebelah kanan ialah reaksi exotherm atau reaksi yang melepas panas. Ya. Nah, oke. Jadi, bagaimana cara, misalnya pertanyaan, bagaimana cara menghasilkan gas NH3 yang lebih banyak
Nah, maka karena di sini reaksinya eksoterm atau melepas panas, suhu harus diturunkan. Ya, kenapa? Karena kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm, reaksi yang melepaskan kalor. Ya, sehingga akan bergeser ke arah kanan. Seperti itu. Mengapa kalau suhu dinaikkan, dia tidak bergeser ke arah kanan? Nah, karena kita ketahui di sini reaksinya sudah melepas panas. Artinya dia kelebihan panas. Ya, karena dia kelebihan panas tidak mungkin lagi kita tambahkan panas, ya, atau suhu dinaikkan. Seperti itu analoginya. Yang keempat, katalis. Addition of a catalyst does not affect the position of equilibrium as it increases the rate of both the forward and reverse reactions. It only quickens the attainment of equilibrium. Let's return to the example of you digging a hole and your friend refilling it while you dig. Imagine that you are both given much larger shovels. The size of the hole still remains constant, but with each dig or fill, more soil is removed or filled. Dapat kita simpulkan, katalis mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Mengapa? Karena katalis bisa menurunkan energi aktivasi. Kemudian yang kedua, katalis tidak mengubah komposisi kesetimbangan, ya. Artinya dia tidak ikut dalam reaksi dan terbentuk lagi pada hasil reaksi, ya, sehingga dia tidak mengubah komposisi kesetimbangan. Yang ketiga, katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, dia hanya mempercepat, ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah komponen padat dan cair. Oke, dari komponen padat dan cair, penambahan atau pengurangan komponen yang berupa padatan atau cairan murni tidak mempengaruhi kesetimbangan. Mengapa? Karena komponen padat dan cair tidak mengubah konsentrasi karena jarak antara partikel dalam padatan dan cairan tetap. Oke, maksudnya kalau padat kan dia sudah tidak ada ini ya. Artinya komponen tersebut tuh sangat berdempetan gitu ya. Nah, kalau cair di sini yang dimaksud adalah liquid. Nah, liquid ini berbeda dengan aqueous. Kalau aqueous ini artinya dia ada pelarutnya. Nah, dalam hal ini pelarutnya air. Tapi kalau liquid ini berarti dia murni, ya. Murni unsur tersebut atau zat tersebut yang berwujud cair. Jadi tidak ada tambahan dari pelarut air. Oke, seperti itu ya. Untuk kesetimbangan juga digunakan dalam industri ya. Karena prinsip industri di sini kan mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Yaitu contohnya pada proses Haber-Bosch. Kemudian yang kedua adalah proses kontak. Nah, proses Haber-Bosch ini pada saat itu ditujukan untuk menghasilkan amonia ya dalam skala pabrik yang besar ya. Nah, tujuannya pada saat itu untuk pembuatan pupuk dan pembuatan bahan peledak. Oke, kalau proses kontak yaitu proses untuk menghasilkan H2SO4. Oke, demikian faktor-faktor yang menjadi penyebab pergeseran kesetimbangan. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.